Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Mang Maman di channel Pojok Tani. Seperti biasa mereview tanaman anggur sambil sharing saja dengan teman-teman. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di video kali ini tentu saja berdasarkan dari pengalaman, dari mencoba gitu ya, learning by doing. Ya mudah-mudahan bermanfaat juga untuk teman-teman ya, memberikan, menambah informasi, menambah pengetahuan tentang bertanam anggur. Oke ya. Jadi saya pribadi sudah menanam anggur kurang lebih 2 tahun dengan tentu saja berbagai kendala ya. Kendala yang dari awal itu sempat pernah menjadi korban pohon anggurnya mati gitu ya, karena memang dulu masih belum terlalu mengetahui bagaimana cara menanam anggur. Tapi seiring waktu terus belajar ya, akhirnya saya pun sedikit paham tentang cara menanam anggur, walaupun masih banyak kekurangan dan perlu banyak belajar lagi tentang bagaimana cara menanam anggur. Dan saya pribadi pun belum puas ya. Satu hal yang perlu diperhatikan ketika menanam anggur adalah naungan ya. Ini anggur impor jenisnya Lipia ya. Saya banyak menanam jenis anggur ya, dan alhamdulillah sudah mulai berbuah gitu ya. Ada juga yang sedang berbunga. Nah, ada juga yang sudah dipanen gitu ya. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan ketika menanam anggur impor adalah naungan ya, seperti ini ya. Ini naungannya, mungkin saya menggunakan naungan dari atap rumah ya. Kebetulan atap rumah memakai naungan, jadi di bawahnya saya gunakan untuk menanam anggur. Nah, menanam anggur impor apakah bisa tanpa naungan? Ya, menurut saya pribadi, dari pengalaman yang saya, bisa saja, silahkan. Tapi resikonya adalah ya, teman-teman akan banyak melakukan pemeliharaan yang cukup ekstra serius gitu ya. Dan memang ya, kita harus benar-benar benar-benar memperhatikan pemeliharaan anggur yang ditanam di luar rumah atau tanpa naungan ya. Nah, pengalaman saya, kalau misalkan menanam anggur tanpa naungan itu sebenarnya bisa tumbuh, tapi kendalanya adalah jamur ya, jamur, air hujan gitu ya, kemudian hama dari serangga. Nah itu ya, terutama yang paling menyebalkan itu adalah air hujan. Karena si pohon anggur impor ketika si daunnya banyak terkena air hujan, apalagi benar-benar musim hujan sehari bisa beberapa kali gitu ya. Nah itu sangat sulit sekali terhindar dari yang namanya jamur. Kalau memang misalkan kita teledor dengan perawatan ya akhirnya si pohon anggur kita akan terserang jamur. Kalau sudah terserang jamur ya sulit sekali untuk diatasi gitu ya. Nah bagusnya itu kita harus antisipasi. Jadi jangan sampai si pohon anggurnya terserang serangan jamur. Ya kalau musim hujan ya, karena disemprot pun terkena cipratan air hujan kembali ya, kadang-kadang luntur gitu ya, walaupun tak pakai pekat ya, akhirnya ketika kita teledor ya terserang hama jamur juga. Sehingga saya pribadi pun punya pengalaman tanpa naungan si pohon anggurnya itu hampir beberapa buah meninggal dunia alias tewas alias innalillahi. Jadi menurut saya naungan itu sangat penting. Kenapa? Ketika kita menanam anggur di bawah naungan ya perawatannya tidak terlalu merepotkan. Jadi kita hanya fokus pada pemeliharaan pembuahan, kemudian fokus juga pada penanggulangan hama ya, terutama hama jamur. Dan tidak terlalu merepotkan gitu ya, hanya jamur hanya beberapa kali bisa kita semprot. Nah beda dengan tanpa naungan. Jadi naungan menurut saya sangat penting ketika menanam anggur. Itu juga kalau teman-teman ingin tidak direpotkan dengan menanam anggur. Kalau teman-teman merasa sudah benar-benar mampu untuk memelihara anggur tanpa naungan, anggur impor terutama, ya itu sah-sah saja, itu terserah teman-teman. Tapi kalau saya pribadi sebagai pemula yang belum terlalu lama terjun di dunia pengangguran, menanam anggur tanpa naungan itu sangat merepotkan teman-teman ya. Ini juga sama ya, saya gunakan naungan dulu. Ini
benar-benar tidak pakai naungan, tapi apa yang terjadi semua tersiernya yang saya bentuk gitu ya, itu hancur semuanya, kena jamur, dan akhirnya tidak disusun ulang, ditumbuhkan seadanya sehingga ya tersiernya semberawut seperti ini ya teman-teman. Nah, ini korban hampir mati tapi alhamdulillah bisa tertolong. Pohon-pohonnya mulai membesar gitu ya. Nah, juga sama ya, pohon-pohonnya mulai besar. Nah, ini juga sama di bawah naungan. Ya, dengan di bawah naungan seperti ini, sekali lagi saya tidak terlalu direpotkan seperti kalau dibandingkan menanam anggur tanpa naungan. Makanya menurut saya pribadi lebih baik sih kalau misalkan punya cukup modal, tanamlah anggur impor dengan menggunakan naungan seperti ini. Sehingga ini untuk menghindari si daun anggur terhindar dari cipratan air hujan. Kalau sering terkena cipratan air hujan, biasanya pohon anggur akan mudah sekali terserang yang namanya hama jamur. Bahkan dengan naungan seperti ini pun hama jamur masih tetap kadang-kadang menyerang, namun ya serangannya tidak terlalu serius ya, bisa kita atasi dengan sangat mudah sekali. Seperti itu teman-teman. Bahkan apalagi kalau anggur sedang berbuah, wah itu benar-benar kalau di musim hujan sangat merepotkan sekali. Jadi pilihannya, kalau saya pribadi sih merekomendasikan tanam pohon anggur itu di bawah naungan. Kita bisa membeli naungan ini menggunakan plastik UV ya. Plastik UV ini yang kuat, katanya tahan 3-5 tahun ya, mudah-mudahan. Bisa dibeli di toko-toko pertanian baik online maupun offline ya. Ada banyak merek, ada yang dengan beragam harga yang bervariasi ya. Jadi kita bisa milih harga yang terjangkau dengan dana kita. Nah, dengan naungan seperti ini sekali lagi ya kita tidak merasa kerepotan menanam anggur ya. Mudah-mudahan setidaknya bukan skala produksi, tapi kita bisa icip-icip untuk skala hobi. Terima kasih, salam hijau, salam pengangguran.